Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan channel ini benar-benar bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, syukur bisa mencarikan solusi kalau ada permasalahan. Kembali juga saya bersama Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Bapak Dr. Abdul Fikri Fakih. Apa kabar Pak Fikri? Sudah mulai masuk sidang? Baik Pak Bambang, ya. Sudah mulai tanggal 15 kemarin kita pembukaan masa sidang, tapi masih belum bisa ke Jakarta Pak Bambang. Ya baik Pak. Kembali lagi. Ya, Pak Fikri, ini isu yang paling menarik kan mulai pelonggaran berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini. Beberapa daerah sudah mulai meminta supaya kegiatan pariwisata itu dibuka kembali. Borobudur sudah minta, saya dengar juga Banyumas, beberapa daerah, seniman-seniman sudah mulai pengen pentas lagi dan sebagainya. Dan Jakarta ternyata sudah mulai buka pariwisatanya ini. Nah, ini menurut pengamatan Pak Fikri bagaimana? Apakah kita juga sudah siap, terutama untuk Jawa Tengah? Iya ini Pak Bambang, jadi kita nanti masih belum ketemu lagi dengan Pak Mas Menteri, Mas Wisnu Tama, bagaimana selanjutnya ini, karena dia berjanji mau mungkin bikin protokol khusus untuk pariwisata. Jadi ini kan sektor yang paling terpuruk dan paling kena imbas dari COVID-19 ini. Jadi sekarang menjadi dua menjadi satu, semula kan pariwisata saja dengan Badan Ekonomi Kreatif. Nah, yang pariwisata ini sangat terpuruk gitu. Jadi satu memang ya, samping juga sebab dari corona itu salah satunya juga pariwisata karena corona kan impor ya. Karena corona kan impor, makanya di revisi tentang bebas visa itu, bebas visa, tapi juga bebas visanya itu revisinya juga tidak sebagaimana yang dikehendaki barangkali oleh masyarakat, bahwa ini tidak berbahaya bebas visa terhadap 169 negara. Nah, itu nampaknya mungkin ya ada kaitannya dengan tenaga kerja dan sebagainya, sehingga tidak hanya bisa wisata atau turis gitu, tetapi juga pelonggaran terhadap orang-orang asing yang datang ke sini. Nah, setelah itu kemudian setelah ada COVID-19, mereka laporan juga, ini luar biasa ya. Jadi konon katanya 95%. Jadi ininya jatuhnya itu artinya kalau ukurannya hotel itu tinggal 5%, sehingga yang tidak bertahan ya nutup. 5% itu luar biasa. Nah, untung ada, jadi sekarang ada pariwisata dan ekonomi kreatif. Nah, ekonomi kreatifnya itu yang kemudian mendongkrak. Ekonomi kreatif itu yang kan ada 16, sekarang ada 17 subsektor ekonomi kreatif. Nah, yang tidak perlu intervensi pemerintah tetapi masih survive itu kan 2F itu, kuliner, kria, dan fashion. Ini tiga-tiganya survive tetap. Jadi, tetapi dengan model online atau digital. Jadi, semua dipasarkan dengan online. Jadi, kita mendapatkan laporan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, bahkan yang food and beverage delivery itu sampai 1000% naiknya. Jadi, ini yang memang ini ada pendongkraknya, jadi tidak. Tapi kalau berbicara pariwisata saja, maka ini sudah luar biasa. Nah, saya kira kita dengar juga dari pelaku pariwisata luar biasa, mereka yang sekarang ini didaftarkan, tetapi juga social safety net itu ternyata umum ya. Jadi dari pemerintah ke pemerintah daerah, provinsi, kabupaten kota, kemudian ke desa kelurahan, tanpa sektor itu. Jadi padahal sektor ini, sektor pariwisata
yang ada di sekitar destinasi wisata itu sangat terkena, dan ini tidak semuanya, jadi diperlakukan sama dengan yang lain, padahal mereka inilah yang betul-betul kehilangan pekerjaan. Jadi ya tidak sedikit yang yang beralih, saya kira beralih menjadi misalnya ya sama-sama jualan, tapi jualannya tidak di destinasi wisata. Pak Fikri, ada cerita dari teman-teman yang di Borobudur. Mereka cerita sama saya, Pak Bambang, saya itu biasanya jualan kerajinan, Pak, di Borobudur, mungkin batik, mungkin ukir-ukiran, mungkin lukisan dan sebagainya. Selama pandemi saya pindah, Pak, jualan produk Jepang katanya. Kalau tadinya produk lokal, sekarang produk Jepang. Berarti lebih hebat, sekarang lebih maju. Iya, Pak, jualan sepeda motor sama TV, kulkas dijual. Jadi memang keadaannya sudah sedemikian rupa. Pak Fikri, ini kan apalagi untuk Jawa Tengah ya, apalagi untuk Borobudur. Jawa Tengah kan memproyeksikan Borobudur itu salah satu pusat pertumbuhan ekonominya. Jadi kalau itu tidak segera ditangani, tidak diberi kesempatan, ya pukulannya memang luar biasa. Lalu jalan tengahnya gimana itu? Kalau Jakarta sudah boleh buka, apakah Jawa Tengah nggak boleh gitu? Ini kan begitu ada pelonggaran, nampaknya ini bisa kita tanya kepada teman-teman di DPRD provinsi yang sudah refocusing anggaran segala macam, ini nampaknya sekarang mau ditarik lagi. Ini jadi berarti pelonggaran itu sampai ke anggaran, sampai kepada kebijakan, dan ini kita tahu aslinya kalau laporan dari Pak Doni Monardo, gugus tugas COVID-19, penanganan secara nasional, itu kan Jawa Tengah kemarin ada, seperti tempat saya, dapil saya, Tegal, itu Tegal hijau. Sekarang sesungguhnya sudah tidak hijau lagi menurut Pak Doni Monardo. Jadi Jawa Tengah nggak ada yang hijau sudah. Jadi yang hijau itu tidak tambah, yang hijau itu berkurang. Dari 112 menjadi tinggal 85. Artinya sekarang menjadi kuning dan oranye. Jadi sekarang ke sana bukan yang hijau semakin banyak. Kalau semakin banyak, maka kemudian pelonggaran atau mungkin new normal bisa diberlakukan. Tetapi faktanya tidak demikian, Pak Bambang. Faktanya itu yang hijau semakin berkurang, bahkan Jawa Tengah kosong. Sekarang dinyatakan oleh ini, nggak tahu kalau versi pemerintah provinsi, tapi versi gugus tugas COVID-19, Pak Doni Monardo yang sudah dialog dengan Komisi 10, tidak ada udah. Jawa Tengah kosong sudah. Jadi naik lagi, jadi naik statusnya menjadi kuning, orange dan sebagainya gitu. Merah dan sebagainya. Jadi kalau saya melihat berarti kalau acuannya standarnya itu melandainya atau menurunnya kurva di Jawa Tengah, ini tampaknya agak susah. Nah, oleh karenanya berarti ya sudah, kalau memang refocusing ini mau ditarik lagi 2021, bahkan itu juga mau dimulai lagi. Kalau kayak contoh kasus di Borobudur itu tanpa ada COVID-19 ada masalah, Pak Bapak. Jadi satu tentang koordinasi, bentuk badan otorita atau kemudian badan pengelola ini juga belum selesai. Kemudian yang kedua, ada grand design untuk mengakomodasi aktivis lingkungan. Jadi ternyata Borobudur ini kan kapasitasnya hanya nggak sampai ribuan, ratusan orang saja, tapi faktanya yang naik itu ribuan. Sehingga menurut aktivis lingkungan ini bisa ambruk gitu. Kalau semua naik. Nah, bagaimana jalan keluarnya? Sudah dibuat grand design dari Pal Bapang masuk, itu dia akan disebar. Jadi tidak semua orang naik, atau dihambat dulu, dia akan ada Central of Excellence lagi di tempat-tempat ketika menuju ke Borobudur. Dan menuju ke Borobudur itu juga nanti ada angkutan khusus. Nah, di Pal Bapang, sejak mulai Pal Bapang masuk itu sudah ada sesuatu yang harus menarik mereka. Jadi nanti tersebar gitu. Nah, kalau ini skema ini dijalankan, barangkali mungkin juga akan mengurangi satu kepadatan. Kalau kepadatan ini kan relevan dengan diskusi COVID-19. COVID-19 kan menuntut supaya orangnya sedikit, jaraknya jauh-jauh satu dengan yang lain. Kemudian ditambah dengan pakai masker dan lain-lain.
Nah, ini saya tidak tahu karena setelah itu, ini yang terbaru sebelum COVID-19, Komisi 10 sudah ke situ dan ada paparan tentang rencana mengakomodasi supaya ini dinilai oleh UNESCO juga bahwa ini harus diperhatikan masukan dari pegiat lingkungan, karena menurut pegiat lingkungan ini akan hancur, akan runtuh. Jadi kalau yang naik itu ribuan, padahal kalau nggak salah 128 atau berapa gitu, itu kapasitas maksimal. Padahal yang ribuan, nah ribuan itu naik semua, itu akan hancur. Nah, kalau skema sebelum COVID-19 itu tetap dijalankan, saya kira akan mengurangi, bukan mengurangi orang, tetapi menyebar. Menyebar. Jadi nanti ada orang itu datang ke situ tidak hanya ke Borobudur, naik ke tadinya, tetapi di sekitarnya juga dia akan ini, dan nanti akan dibatasi. Jadi yang masuk itu kalau bisa ya sesuai dengan kemampuan Borobudur. Tetapi kalau tidak ya ada toleransi, tetapi apalagi sekarang ada alasan COVID-19. Cuman ya itu tadi protokol untuk destinasi wisata belum keluar. Istilahnya apa? Lupa saya. Jadi ada istilahnya safety, cleanliness, dan healthy gitu. Jadi SCH gitu. SCH gitu. Safety, cleanliness, kemudian healthy, safety, cleanliness, and healthy. Itu sudah disampaikan ke Komisi 10, tapi baru oral, baru penyampaikan awal. Tapi bentuknya seperti apa, protokol itu seperti apa, supaya nanti menyelamatkan. Karena tidak hanya DKI, di tempat saya juga sudah mulai pada buka karena orang udah bosan di rumah kan, pengen keluar. Pak Is sekarang rame Pak Bambang, Pak Is. Nah ini kalau nggak ada aturan apa-apa, ini berbahaya, ini naik terus nanti. Jadi yang pertama tadi yang tentang Borobudur tadi bisa digabungkan gitu ya, mumpung sekarang ada masalah COVID, ada protokol untuk kesehatan, itu sekaligus digabungkan tadi ya, supaya beban pada candi tidak banyak itu sekaligus dilaksanakan itu penyebaran pengunjung itu, gitu Pak Budi ya? Iya betul. Jadi kalau bisa skema itu dijalankan, tetap semua tidak di cut off seperti dengan alasan COVID-19. Apalagi dengan itu tadi saya dengar dari teman-teman katanya di daerah-daerah juga sudah berpikir tentang refocusing itu nanti dikurangi lagi, karena sekarang ada BLT segala macam itu juga banyak kritik, banyak masalah dan sebagainya. Lebih baik kemudian dipersilahkan mereka mencari penghasilan sendiri supaya begitu. Iya. Jadi ini memang kan dari dua sisi. Baik bagi pengunjungnya yang sudah pengen karena sudah bosan lama di rumah, juga sektor pariwisata ini kan andalan penghasilan banyak orang. Jadi dua-duanya mengendaki. Satu contoh misalnya Kota Semarang. Kota Semarang itu tema utama ekonominya pariwisata. Jadi sekarang juga agak terganggu. Jadi artinya bahwa pemerintah atau mungkin teman-teman DPR tetap harus mencari cara. Ini orang sudah sangat kepingin gitu loh, mulai pariwisata dibuka. Itu gimana? Mungkin ada saran Pak Putri? Iya, yang penting menurut saya sih sekarang jadi budayanya harus budaya baru. Artinya saya kira dibuka atas persetujuan semua, seperti sekolahan kan juga atas persetujuan semua. Nah itu pariwisata juga saya kira begitu, atas persetujuan semua stakeholder, pemangku kepentingan pariwisata, asal bisa menjaga. Asal bisa menjaga, saya kira dibuka saja, tentu berarti volumenya menjadi berkurang. Volumenya berkurang karena kapasitas 50 orang berarti kan menjadi 25 saja. Karena harus berjarak dan seterusnya. Jadi kalau misalnya kalau Semarang masih mendingan, saya kira kalau Borobudur ini yang lebih sedih karena hanya Borobudur. Kalau Semarang ini kan baru meluncing kota tua yang sudah semua orang banyak tertarik ke sana, baru menjadi opsi. Di Traveloka itu menjadi opsi pilihan mau ke Semarang mau ke kota tua.
Tapi kan baru jadi opsi. Kalau Borobudur kan sudah jadi pilihan, Pak Bambang. Jadi sudah jadi pilihan. Nah, kemudian ada survei di Traveloka itu salah satunya siapa setelah pandemi COVID itu akan kemana? Pertama ke Bali. Kemudian yang kedua ke Jogja. Jogja itu dalam tanda kutip ternyata ke Borobudur. Nah, yang ketiga itu ke Banyuwangi. Nah, ini surveinya Traveloka begitu. Nah, kita juga harus melihat belum nyebut Semarang, Pak Bambang. Muncul ini makanya berarti penerbangan pun bukan penerbangan ke Semarang yang diperhatikan, penerbangan ke Jogja. Jadi ke Borobudur itu ternyata penerbangannya ke Jogja, bukan ke Solo atau bukan ke Semarang. Nah, ini yang perlu dipersiapkan, berarti Borobudur ini harus sudah siap. Nah, andaikan ini mungkin kemarin ditunda, sekarang mungkin dicicil, tapi yang perlu adalah protokol kesehatan itu. Jadi mumpung ada COVID-19 dikurangi, saya kira begitu. Bisa dibuka tapi dikurangi. Tadi kalau ribuan katanya ada sampai 2.000 itu naik semua. Itu kalau naik semua, kata ini mereka ketika kita datang ke sana itu mereka langsung pada datang dan memberikan masukan, memberikan masukan, dan mereka mengatakan bahwa kalau terus-menerus begini maka Borobudur akan hancur karena menanggung beban yang karena dia hanya menurut ini ukurannya itu batas ambangnya 128 orang atau apa gitu. Pak Fikri, itu teman-teman Borobudur juga mengkhawatirkan begini, walaupun mereka menyatakan sudah siap ya dibuka, tapi masih ada masalah. Kalau keran penerbangannya tidak dibuka, itu ya sama saja, karena turisnya nggak bisa datang. Nah, maksudnya mungkin Pak Fikri bisa menyampaikan di tingkat pusat supaya koordinasi antara Menteri Pariwisata dengan Menteri Perhubungan itu terjadi gitu kira-kira. Kalau saran dari Komisi 10, Pak Bambang, memang target-target Wisma itu sudahlah. Saya kira ini kita harus realistis bahwa problematika pandemi COVID-19 ini juga karena Wisma. Kan nggak ada virus domestik kan nggak ada. Itu sepenuhnya kan impor. Nah, oleh karenanya sekarang harus didorong ya wisatawan domestik, wisatawan Nusantara. Wisatawan Nusantara itu kadang-kadang tidak diperhatikan hanya karena devisa, pengaruh devisa, hitungannya devisa. Kalau hitungannya menyejahterakan masyarakat, ekonomi bangkit, saya kira ya wisatawan Nusantara jauh jumlahnya lebih banyak daripada wisatawan mancanegara. Wisatawan mancanegara kita 20 juta 2019, nyatanya juga ada 17 juta Pak Bambang. Jadi hanya 15 atau berapa gitu terakhir, dan itu dibuka. Ini juga dibuka ada Likupang itu yang Sulawesi Utara. Kita juga tidak tahu tuh 10 destinasi unggulan itu ada Sulawesi Utara tiba-tiba muncul, kemudian dibuka direct flight dari Cina sampai ke Sulawesi Utara sampai ke Manado. Tapi ternyata juga tidak membangkitkan ekonomi orang sana. Nah, akhirnya tutup. Kemudian juga penerbangan. Ini saya kira kalau mungkin andaikan usulan, maka tetap andaikan ada penerbangan pun penerbangan yang pertama didahulukan ya penerbangan domestik, Pak Bambang, bukan penerbangan internasional. Baik. Terima kasih Pak Fikri atas saran-sarannya untuk dunia pariwisata. Saya akan lanjutkan dengan ini ada 2 problem untuk penerimaan mahasiswa baru dan penerimaan siswa baru di tingkat SMA. Di tingkat penerimaan mahasiswa baru, terutama untuk perguruan tinggi negeri, sekarang sudah sampai proses ke seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri (SBMPTN). Setelah seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN) sudah selesai. Nah, persoalannya adalah akan ada ribuan orang yang datang karena ini syaratnya memang UTBK. Jadi ujian tulis berbasis komputer harus datang ke kampus. Ini gimana kira-kira solusinya? Kan tergantung Mendikbud dan panitia tingkat pusat ini. Iya, ini kalau informasinya sih hari Senin